Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Oh iya, orang kerja itu macam-macam. Yang paling hebat Pak Jokowi kerjanya belusukan. Saya kira tidak ada presiden yang bisa seperti sekarang tiap 2 hari ke pasar. Tidak pernah. Nah, kemana? Saya barangkali tidak sekali ke pasar selama jadi. Paling gampang saya bisa tahu harga dengan sangat sederhana yang benar. Saya suruh pembantu saya beli sesuatu 5-10 daftar, tahulah semua harganya. Tidak perlu kita ke pasar tiap hari. Jadi macam-macam cara bekerja. Saya juga tidak ingin mengatakan Pak Jokowi tidak bisa kerja. Kalau bisa bekerja mungkin hasilnya agak berbeda. Teman-teman sekalian, kita patut bersyukur karena Indonesia telah dinobatkan sebagai penyelenggara terbaik oleh H2O Racing untuk perhelatan Power Boat dan Aquabike. Waktu acara itu hampir selesai, memang pemilik license bilang sama saya, penyelenggaraan ini betul-betul hebat. Saya kira orang Batak nggak pernah bayangkan, ya maaf nih kalau saya straightforward, bahwa akan terjadi seperti ini Tanah Batak. Ya, ini datang Pak Menteri Pariwisata. Jadi saya pikir itu terjadi karena kerjasama kita semua dan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jadi kalau ada orang bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja, lihat ini kepalanya ini ya. Nah, setelah Ahok ya bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja, gini Pak JK, memang sih Pak JK nggak bilang nggak bisa kerja, tapi secara sindiran Pak JK bilang Pak Jokowi itu kerjanya hanya belusukan ke pasar-pasar dan lain sebagainya. Pak JK kenapa nggak dari dulu ngomong seperti itu Pak JK? Pak JK, Pak Jokowi sejak dulu belusukan kemana saja, nggak cuma hanya di pasar. Ke warganya yang sedang banjir dia belusukan, ke gorong-gorong dia belusukan. Pembangunan jalan yang bosok, yang hancur dia belusukan ke sana. Supaya apa? Supaya apa? Supaya mengerti, ini loh permasalahannya. Kalau Pak JK nggak setuju dengan cara Pak Jokowi, kenapa nggak dari dulu? Pak JK dulu kan jadi wakilnya. Terus ketika Pak JK hanya tinggal menyuruh anak buahnya untuk mengecek langsung harga di pasar, loh Pak Jokowi nggak seperti itu. Itu kan namanya asal Bapak senang, ABS. Pasti yang diterakan yang baik-baik. Pak Jokowi nggak seperti itu. Langsung turun ke pasar, ke rakyat kecil dan lain sebagainya untuk menyelesaikan permasalahannya. Kok tadi dibilang Pak Jokowi nggak bisa kerja, Pak Jokowi hanya belusukan saja. Faktanya program hilirisasi Pak Jokowi, program dari Pak Jokowi yang ditentang negara-negara barat, itu adalah program dari Pak Jokowi. Nyatanya Freeport sekarang 50% lebih menjadi milik kita. Siapa yang merebut? Pak Jokowi, di era Pak Jokowi. Blok Rokan, Blok Mahakam, Petral dibubarkan. Siapa dulu yang berani? Hanya era Pak Jokowi, Pak JK. Kenapa harus bilang seperti itu? Kenapa Pak Jokowi kerjanya cuma belusukan ke pasar? Padahal perubahan-perubahan besar sudah terjadi di Indonesia sejak dipimpin oleh Pak Jokowi, gitu loh. Termasuk nih Pak JK, saya tunjukkan kepada di daerah Anda sendiri di Sulawesi, ini ada kereta api pertama kali. Dan saya tunjukkan nih betapa bangganya rakyat di Sulawesi memiliki kereta api untuk pertama kalinya. Jadi mereka nggak iri lagi dengan Pulau Jawa. Nah ini bukti kerja nyata Pak Jokowi, Pak JK. Kalau nggak percaya, saya puterin videonya Pak JK. Ketika rakyat Sulawesi begitu bangga, begitu berterima kasih kepada Pak Jokowi karena telah dihadirkan kereta api di daerah sana. Kita tunjukkan videonya berikut ini ya. Dengan ada Pak Jokowi ya mungkin lebih
lebih optimis ya. Kami sebagai masyarakat Sulawesi merasa senang adanya kereta api ini, karena kita dari segi pembangunan juga kita sudah merasa bahwa di luar Jawa sudah ada perhatian dari pusat, karena selama ini pandangan masyarakat selalu menganggap bahwa semua pembangunan terpusat di Pulau Jawa. Tuh, ungkapan langsung dari warga Sulawesi ketika daerahnya dibangun kereta api. Betapa senangnya, bahagianya warga desanya ketika untuk pertama kalinya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, pulau tersebut akhirnya ada kereta api seperti di Pulau Jawa, yang sebelum-sebelumnya hanya ada di Pulau Jawa. Ini zaman siapa Pak JK? Zaman Pak Jokowi. Bukankah ini bentuk kerja nyata dari Pak Jokowi, Pak JK? Nggak hanya belusukan di pasar saja, belusukan ke seluruh pelosok negara Indonesia. Ya Pak Jokowi itu nggak mau duduk diam, duduk manis di istana. Kita sebagai orang Sulawesi sangat-sangat bahagia karena semuanya lebih mudah, lebih gampang. Kita juga bisa merasakan, nggak perlu jauh-jauh ke Jawa. Jadi awal dulu di tahun 2015 mulai dilakukan groundbreaking oleh Bapak Presiden untuk membangun semua jalur kereta api di lintas Kota Makassar sampai dengan Kota Parepare. Dan alhamdulillah pembangunan kereta api di Sulawesi Selatan ini sekarang sudah terbangun kurang lebih 110 km, terbentang dari Kabupaten Maros sampai dengan perbatasan Kabupaten Baru. Sementara saat ini yang sudah beroperasi adalah angkutan penumpang di uji coba terbatas, yakni di lintas Garongkong sampai dengan Mangilu. Rel kereta api di Sulawesi ini memiliki lebar 1435 mm. Ini jauh lebih besar daripada yang ada di Jawa. Dengan rel yang lebih lebar, itu akan mampu menampung kapasitas yang lebih besar. Di Sulawesi belum ada, kalau di Jakarta kan banyak, kalau di sini kan belum pernah ada. Jadi kesan saya suka dan bagus. Bisa jalan ke Baru, lihat-lihat suasana naik kereta. Cara pelayanan di sana bagus, alhamdulillah. Tadi langsung ditanya mau kemana, tujuannya kemana. Itu bagus Ki, karena sudah ada dilihat hasilnya. Suatu pengalaman baru lah, karena kita kan orang Sulawesi. Di sini kita betul-betul sudah menikmati seperti di Jawa, mulai dari ke stasiun kereta api, terantri tiket, naik ke gerbong, satu persatu diatur, duduk yang rapi, terus jalan. Di perjalanan juga kita nikmati pemandangan. View-nya bagus sekali karena pas rel kereta api berada di posisi ketinggian. Sisi kanannya itu kita lihat bukit-bukit, sisi kirinya kita memandang jauh ke arah laut. Kan kereta ini pertama kali ya di Sulawesi, jadi pertama kali naik kereta itu pastinya senang karena pelayanannya juga oke, di stasiun-stasiun itu semua pelayanannya ramah. Kedepannya kita pasti berpikir mungkin sekarang cuma bisa uji coba, tapi kedepannya itu bakal jadi sarana transportasi kita yang kayak rutin, mau kemana-mana jadi lebih gampang. Harapannya sih kedepannya bisa lebih jauh lagi karena peminat di Sulawesi itu banyak sekali. Kereta di Sulawesi tidak hanya difokuskan untuk penumpang, namun juga untuk angkutan barang. Kita akan menghubungkan titik-titik potensial. Yang pertama, jalur ini yang ke arah Makassar akan menuju ke Pelabuhan Makassar yang baru. Kemudian yang ke arah Baru juga sudah terhubung sekarang ke Pelabuhan Garongkong. Kemudian juga ada siding atau percabangan ke arah pabrik semen Tonasa. Kebetulan salah satu stasiunnya ada di belakang pabrik kami di Desa Mangilu situ. Harapannya adalah nanti truk-truk semen kami akan langsung terintegrasi ke stasiun Mangilu itu. Jadi semennya akan dibongkar di sana dan dibawa ke Pelabuhan Garongkong. Untuk Pak Presiden, terima kasih Pak karena telah merealisasikan kereta api pertama di Sulawesi ini.
kita sebagai orang Sulawesi sangat-sangat bahagia karena semuanya lebih mudah, lebih gampang. Kita juga bisa merasakan, nggak perlu jauh-jauh ke Jawa.